Oke, kali-kali kita bikin videonya siang ya. Kalau siang kayak gini lah, agak gelap sebagian tuh, agak sulit buat ininya. Nah, bisa servis, Bang? Boleh. Kenapa motornya, Bang? Remnya nggak ada. Nggak ada remnya? Iya. Masa? Coba dicek dulu. Nah, ini remnya ada. Ini rem ada, Bang. Nggak ada remnya gimana? Maksudnya, Bang, bukan itu, kampasnya habis. Kampas habis. Ya, bukan rem itunya, Bang. Kampas habis. Coba cek dulu ya, bentar. Ada, Bang, kampasnya ini masih ada. Nih. Ini kampasnya masih ada. Aduh. Bukan hampas itu, Bang. Hampasnya udah tipis. Oh, udah tipis. Iya. Jadi mau diganti nih. Ganti, Bang. Oh, ya udah, masukin dulu aja. Oh, udah tipis. Ini olinya mau sekalian diganti kah? Takutnya udah lama nggak cek. Jangan, Bang. Hampas rem aja dulu. Jadi ini kampas remnya mau diganti apa enggak? Ya ganti, Bang. Masa nggak diganti? Iya, kan barusan bilangnya kampas remnya aja dulu. Kalau yang dulu mah ya masih ini nggak diganti. Maksudnya mau diganti nggak? Kalau dulu kan yang ini, yang dulu mah nggak baru. Kalau mau diganti yang baru, kalau yang diganti yang dulu mah ya sama aja. Oh, iya ya. Ganti remnya yang baru, Bang. Oh, udah siap. Ya gitu, maksudnya jadi bingung. Ganti kampas remnya aja dulu. Ya kalau yang dulu mah yang ini, yang masih dulu aja, nggak usah diganti. Kalau diganti yang baru, maksudnya. Saya pusing, Bang. Oke, apa kabar saudara semua? Senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tips memilih ataupun memeriksa jika kita itu akan membeli motor second. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita periksa yang sangat penting pada saat kita itu akan membeli motor bekas ataupun membeli motor second. Jadi kalau kita itu memeriksanya terlebih dahulu, kita itu tidak akan menyesal di kemudian hari. Pada saat kita membelinya ternyata motornya itu terlalu banyak masalah dan terlalu banyak yang harus diperbaiki. Nantinya itu jadi mumet, pusing, rungsep lah pokoknya motornya. Belum pakai belum apa udah penyakit, belum pakai belum apa udah penyakit. Pokoknya kadang-kadang nantinya menyesal membeli motornya itu sehingga ingin dijual lagi. Jadi kita akan bahas secara mendetail untuk pemeriksaan dari luar agar kita itu tidak menyesal di kemudian hari setelah membeli motor second itu, dan mudah-mudahan kita itu bisa memilih motor second yang baik dan layak pakai dan layak dibeli. Oke, kita bahas dulu. Oke, kebanyakan jika orang memilih motor itu biasanya membeli motor second, yang pertama dilihat sih pasti tampilan ya. Yang dilihat utama tampilan, dan yang kedua dipakainya itu enak atau enggak, oleng atau enggak, tenaganya masih bagus ataupun tidak. Kalau dipakainya gak enak, yang jelas itu kurang bagus lah, gak enak juga dipakainya, motor itu kurang stabil ataupun sudah oleng. Dan ada hal yang terpenting kalau misalkan beli motor bekas ini, yang pertama diperiksa yaitu yang sering kejadian kalau beli motor second, yaitu kita cek ya di bagian knalpot. Berarti sebelum membeli motor ya kita harus cek di bagian knalpot, di bagian sini. Berarti kita pegang seperti ini. Kalau misalkan di sini masih bersih, berarti motornya itu tidak ngebul. Dan jika kita pegang di bagian sini dia basah, dia berarti mesinnya itu sudah parah ya, sudah ngebul parah. Jadi yang basah ngebul parah, dan yang dipegang seperti ini agak hitam, berarti itu ring pistonnya hampir kena, olinya agak cepat kering, yang parah itu basah pokoknya. Itu berarti dipastikan kita itu nanti kalau sudah dibeli motornya harus memperbaiki piston ataupun ring piston jika dipegang basah. Oke, ada sebagian juga yang membeli motor ini berarti katanya nggak ngebul motornya. Yang kemungkinan kalau mau dijual biasanya olinya dikeringkan dulu. Misalkan olinya 800 mili dikasih 100 mili.
agar nggak kelihatan ngebul sama penjualnya. Nah, di situ itu ada sedikit cara supaya motor itu cepat laku. Dikasih oli 100 ml, nggak kelihatan ngebulnya. Ternyata pas kita isi oli nanti motornya ngebul. Jadi yang paling terpenting pokoknya kita pegang. Walaupun motornya tidak ngebul, kita pegang di sini basah. Pasti kalau kita isi oli nantinya ngebul motornya. Oke, contohnya yang knalpotnya basah seperti ini. Nah, ini contohnya nih. Kalau basah seperti ini, nah ini berarti motornya ngebul. Walaupun dipakai nggak ngebul, berarti itu olinya yang kering. Berarti ini tidak untuk dipilih ya, motor yang kalau kita pegang knalpotnya basah seperti ini, apalagi basahnya lengket, ini pasti ngebulnya parah. Kalaupun tidak ngebul, berarti itu sama penjualnya itu olinya dikeringkan terlebih dahulu agar gak kelihatan ngebul pas dijual. Itu poin yang terpenting agar tidak kecewa nanti pas membeli motor bekasnya. Oke, poin yang kedua yaitu kita lihat di sini. Kalau di sini banyak basah seperti ini, ada kebocoran juga bagian mesin. Berarti ini nantinya rujit ya, bocoran itu harus banyak yang dibenarkan. Misalkan membenarkan seal atau bloknya ada yang retak. Pokoknya harus teliti lah di bagian mesin ini. Misalkan kita pegang nih di bagian bawah sini basah atau enggak. Nah, ini berarti enggak basah. Ini sengaja saya buka juga di bagian bloknya. Cek juga di bagian sini, di bagian blok depan, ataukah ada kebocoran atau tidak. Kalau ada kebocoran nantinya lumayan ribet lah. Mendingan milih motor yang mesinnya masih rapi. Selanjutnya cek baut-baut. Nah, di sini kalau baut-bautnya sudah campur aduk, nih. Biasanya kalau baut blok, kita lihat motor yang ini aja. Nah, dicek di sini. Biasanya kalau baut blok itu bautnya baut topi ya, dia baut T8. Kalau bautnya sudah campur aduk dengan baut yang kuning, berarti itu mesinnya udah sering dibongkar dan ada baut-bautnya sebagian yang sudah diganti. Berarti itu sering dibongkar pasang, itu tidak rekomen. Pokoknya jika membeli motor second itu diusahakan baut-bautnya jangan banyak yang selek, apalagi kalau baut-bautnya udah campur aduk. Misalkan sebagian banyak yang kosong bautnya. Nah, itu berarti motornya itu sering dibongkar pasang. Kemungkinan bautnya itu ada yang dol ya ataupun selek. Jadi itu nanti kalau dibenarkan ke mekanik juga itu agak bingung nanti yang nyervisnya kalau bautnya udah pada habis, sudah pada selek. Jadi itu hal yang harus diperhatikan. Baut itu harus utuh semua ya. Di sini juga baut-bautnya harus utuh semua, baut ori semua. Itu berarti aman motornya. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, contohnya seperti ini. Kalau baut-bautnya sudah seperti ini, berarti ini pernah ganti piringan atau pernah dibongkar nih peleknya, pernah ditukar-tukar peleknya, berarti itu tidak rekomen. Selanjutnya cek juga oli, tutup oli dibuka misalkan. Kalau tutup olinya dibuka, kita cek berarti motornya itu harus ada olinya. Kalau gak ada olinya, berarti itu kemungkinan motor bekasnya itu sering kering oli. Jadi pas kita cek olinya berkurang ataupun olinya kering, berarti itu motornya itu sering kering oli. Ring pistonnya itu berarti udah kemakan. Yang jelas selanjutnya harus kita periksa juga, hidupkan motornya. Suara mesinnya itu halus ataupun nggak gorosak ya. Kalau suara mesinnya sudah nggak gorosak, itu nggak rekomen. Mungkin kalau dari suara mesin semuanya sudah pada tahu kalau mesin yang halus seperti apa suaranya dan yang kasar seperti apa. Kalau untuk bagian bodi bisa kita lihat dari sini ya. Kita lihat dari panel speedo. Kalau panel speedonya masih bagus nih, nggak ada retak-retak. Nah, itu berarti motornya itu jarang dijemur. Kalau sudah sering dijemur, bodinya itu biasanya cepat ambruk. Nah, ini nih contohnya kayak gini nih. Nah, ini di bagian panel speedo mikanya dia udah rakacak ya, udah riut kelihatannya nih, kayak hujan nih. Berarti ini sering dijemur motornya, sering mandi jemur. Nah, ini juga berarti bodinya diperkirakan sudah mau bobrok nih. Jadi kalau diperkirakan untuk mengganti bodinya itu memakan biaya juga.
Dan jika kita lihat di bagian depan, mungkin jika bodinya mulus pun kita cek bagian spakbor depan dan roda depan dia masih center ataupun enggak. Barangkali motornya bekas tabrakan, nanti dipakainya pun dia gak enak, kadang seloyongan kanan kiri. Dilihat bagian spakbornya juga dia harus masih center ya, masih sejajar dari garis ban ke spakbor lalu ke batok atas. Berarti kalau misalkan dipakainya masih stabil lurus, nggak berat kanan kiri, itu motornya belum pernah tabrakan. Dan jangan lupa dicek juga pas pada saat dihidupkan, cek di sini sen kanan, sen kiri, apakah masih normal, dia menyala semua. Cek klakson. Nah, ini klaksonnya udah mati nih. Cek juga dari starter, misalkan dicek juga, pokoknya diceklah kelistrikannya, klakson, starter, lampu jauh, dekat, itu dicek juga. Dan satu lagi, jika semuanya normal, kalau kemungkinan kalau bisa sih kabel bodi gue dicek nih. Kalau kabel bodinya misalkan masih ori, dia masih bagus. Kalau kabel bodinya bekas ngacak-ngacak, nantinya kedepannya motornya nantinya jadi ririwit. Kalau kabel bodinya sudah diacak-acak, itu juga poin yang lumayan penting. Poin berikutnya yaitu diperiksa juga untuk bagian shock breaker depan. Kalau shock breaker depan kita cek, kita periksa di sini. Kalau di sini sudah baret, nah itu juga nantinya nambah biaya lagi. Kalau kita cek di sini sudah baret, kadang piringannya dia sudah habis, dicek juga. Jadi pada intinya untuk poin terpenting pada saat kita membeli motor second yang harus kita perhatikan, yaitu dari baut-baut, jangan selek ya, baut-bautnya itu jangan ada yang dol, selek, ataupun baut-bautnya kurang sebagian. Berarti kalau bautnya kurang sebagian, nantinya kalau dibawa ke mekanik pun mekaniknya bingung untuk ngebenerin motornya. Yang kedua, dipegang knalpot, jangan basah knalpotnya. Kalau basah knalpotnya dijamin kalau diisi oli nanti motornya ngebul, dan dalam jangka 2 minggu pun kalau ngebul olinya cepat kering. Yang ketiga, motornya itu jangan berisik mesinnya. Kalau mungkin itu pasti diperiksa mesinnya berisik atau tidak, jangan dianggap sepele. Ini mah misalkan cuman kemericik selang klep. Nah, itu bukan berarti kemericik selang klep. Kalau dibongkar nanti kemungkinan banyak ya harus diganti. Ujung-ujungnya kalau motor misalkan harga 1 juta, beli motornya 1 juta, ngebenernya itu bisa nyampe 100 juta. Jadi jangan sampai seperti itu, beli motor 1 juta, ngebenernya habis 100 juta, nyampe-nyampe buat ngebenerin motor 1, ngejual rumah. Nggak kayak itu juga, pokoknya pusing lah pokoknya kalau motor itu banyak penyakitnya. Jadi mendingan beli motor harga yang misalkan 2 juta, tetapi tidak banyak yang harus diperbaiki, daripada membeli motor seharga 1 juta, tetapi banyak yang harus diservis. Itu nantinya mumet ke depannya. Oke, jadi untuk tipsnya yaitu yang seperti tadi, dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan. Oke,